Patah hati itu rasanya kayak dunia mau kiamat kan? Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda? Gimana kalau rasa sakit ini sebenarnya bukan akhir, tapi justru sebuah awal yang baru? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah patah hati jadi kekuatan pakai kebijaksanaan stoik. Yah, emang rasanya separah itu. Sakitnya beneran ada, rasa kosongnya nyata banget. Dan kamu tahu, nggak apa-apa kok merasa begitu. Perasaan itu valid dan penting buat kita akui dulu. Kita semua pernah ngalamin, dan wajar banget kalau kita butuh waktu untuk merasa hancur sejenak. Nah, sekarang ayo kita coba putar sedikit cara pandangnya. Gimana kalau pengalaman yang sakit banget ini sebetulnya adalah sebuah undangan. Undangan untuk tumbuh, untuk jadi lebih bijak, dan untuk ngebangun lagi diri kamu jadi versi yang jauh lebih kuat. Inilah inti dari pembahasan kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Menghadapi badai emosi. Jadi gini, sebelum kita bisa membangun ulang apapun, kita harus belajar dulu cara melewati ombak kesedihan, kemarahan, dan kebingungan yang datang silih berganti. Ini fondasinya. Banyak banget yang salah paham. Ngira filosofi stoik itu artinya jadi robot, nahan-nahan emosi. Salah besar. Justru langkah pertamanya adalah mengakui semua perasaan yang muncul. Sedih, marah, kecewa, itu semua respons yang super normal dan manusiawi. Menerima emosi-emosi itu tanpa ngejudge diri sendiri, itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Pas emosi lagi kacau balau, tubuh kita juga ikut merasakan dampaknya. Makanya penting banget, krusial malah, untuk merawat diri sendiri. Olahraga buat ngelepasin hormon bahagia, makan yang benar buat ngasih nutrisi ke otak, tidur yang cukup buat pemulihan, dan coba deh meditasi sebentar buat nenangin pikiran. Ini bukan lagi kemewahan, ini kebutuhan dasar. Nah, disinilah latihan ala stoik jadi sangat berguna. Belajar menciptakan jeda. Pernah kan rasanya gatel banget pengen ngirim pesan marah-marah atau bikin status yang nyindir? Stop dulu, tarik napas. Ingatkan diri sendiri kalau emosi ini sekuat apapun rasanya sekarang itu cuma sementara. Reaksi kamu, nah itu yang sepenuhnya ada di tangan kamu. Yuk, kita coba bikin ini jadi praktis. Coba deh pikirin sebentar, apa satu hal super kecil yang bisa kamu lakuin hari ini juga? Mungkin cuma jalan kaki 15 menit keliling komplek, dengerin satu lagu yang bikin adem, atau coba latihan napas dalam-dalam selama 5 menit. Mulai dari yang paling gampang. Oke, setelah kita mulai bisa menstabilkan emosi, sekarang waktunya buat pekerjaan yang lebih dalam. Mengubah cara kita memandang seluruh situasi ini. Kita masuk ke bagian kedua, mengubah perspektif Anda. Ini nih salah satu alat paling ampuh dari stoicisme, namanya dikotomi kendali. Coba lihat deh, di satu sisi ada hal-hal yang benar-benar di luar kendali kita. Perasaan mantan kita, apa yang udah kejadian di masa lalu, omongan orang lain, khawatirin itu semua cuma buang-buang energi. Tapi di sisi lain ada hal yang 100% di bawah kendali kita. Pikiran kita, tindakan kita, dan reaksi kita. Disinilah kekuatan kamu yang sebenarnya berada. Jadi dengan fokus ke apa yang bisa kamu kontrol, kamu berhenti jadi korban keadaan. Alih-alih menyalahkan, kamu mulai bertanya, oke, terus sekarang apa yang bisa gue lakuin? Ini bukan soal nyalahin diri sendiri ya, tapi ini soal ngambil alih lagi setir kehidupanmu. Ini adalah langkah yang bikin kamu merasa kuat lagi. Orang-orang stoik percaya kalau nggak ada pengalaman yang sia-sia. Setiap tantangan, termasuk patah hati, itu ibarat guru yang lagi nyamar. Di dalam rasa sakit ini ada pelajaran tentang dirimu, tentang hubungan, dan tentang seberapa kuat kamu sebenarnya. Tugasmu adalah menemukan pelajaran itu. Jadi, coba deh, tanyain ini ke diri sendiri. Renungin sebentar. Di luar rasa sakitnya, pengalaman ini sebenarnya ngajarin kamu apa sih? Mungkin tentang pentingnya batasan diri, atau tentang apa yang sesungguhnya kamu cari dari seorang pasangan. Atau mungkin kamu baru sadar kalau kamu itu jauh lebih tangguh dari yang kamu kira selama ini. Sip, kita udah hadapi emosi, udah ubah cara pandang. Sekarang bagian yang paling aktif dan seru, membangun kembali hidupmu satu persatu. Waktu dan energi yang dulu kamu curahkan untuk hubungan, sekarang kembali jadi milikmu seutuhnya. Awalnya mungkin terasa aneh, terasa kosong, tapi coba deh lihat kekosongan itu sebagai ruang, sebagai kanvas bersih. Ini kesempatan emas buat nyobain hobi yang dari dulu cuma ada di angan-angan, atau melanjutin lagi passion yang sempat tertunda. Biar lebih gampang, coba deh cara ini. Pertama, sadari dulu apa satu kebiasaan yang sering kamu lakuin bareng dia.
Kedua, pilih satu kebiasaan baru buat menggantikannya, sesuatu yang baik buat kamu. Misalnya, waktu buat nonton bareng sekarang diganti jadi waktu buat baca buku. Ketiga, mulai dari yang kecil aja malam ini dan coba lakuin terus-menerus. Lingkungan kita itu ngaruh banget ke proses penyembuhan. Jadi, kita harus sadar betul dengan apa yang kita konsumsi. Untuk sementara waktu, mungkin ada baiknya hindari dulu playlist lagu galau, berhenti kepoin media sosial mantan, atau batasi waktu sama temen yang cuma bikin tambah pesimis. Ciptakan lingkungan yang mendukung kamu buat pulih. Nah, akhirnya kita sampai di tujuan jangka panjangnya. Tujuannya bukan cuma sembuh dari patah hati yang ini, tapi juga membangun ketenangan batin yang lebih tangguh biar siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Ini adalah perubahan pola pikir yang fundamental. Otak kita itu secara alami gampang banget fokus ke apa yang hilang. Latihan ala stoik adalah dengan sengaja mengalihkan fokus itu. Tiap hari, coba deh pikirkan 3 hal yang kamu syukuri. Hal-hal kecil aja, teman yang baik, kesehatanmu, atau secangkir kopi yang enak di pagi hari. Ini kayak melatih otot di otak untuk melihat kelimpahan, bukan kekurangan. Grafik ini gambarin dengan pas apa yang terjadi di kepala kita. Kita secara aktif mengecilkan volume dari fokus pada kehilangan dan membesarkan volume rasa syukur. Seiring waktu, latihan sederhana ini bisa mengubah kondisi emosional kita secara dramatis. Kalau ada satu hal yang paling penting untuk kamu ingat dari semua ini dia pesannya. Orang lain nggak bisa menyembuhkanmu, waktu saja juga nggak cukup. Kamulah yang memegang kendali penuh. Setiap pilihan kecil yang kamu buat tiap hari untuk merawat diri, mengubah perspektif, membangun kebiasaan baru, itu adalah langkah maju yang kamu ambil dalam proses penyembuhanmu sendiri. Anggap aja rasa sakit ini bukan jurang yang dalam, tapi sebuah batu loncatan. Setiap air mata, setiap momen perenungan, itu semua sedang membentukmu menjadi seseorang yang lebih tangguh, lebih punya empati, dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Kamu sedang dalam proses transformasi. Jadi, sebagai penutup, aku tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini. Patah hatinya sudah terjadi. Itu fakta. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Tapi, setelah ini, aku akan memilih untuk jadi orang seperti apa. Versi dirimu yang lebih kuat itu sedang menunggu untuk dibangun. Pilihannya ada di tanganmu.